Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Liliawati. Pada video ini saya akan mengerjakan paket tracer 10.4.4 tentang build a switch and routing. Nah, di sini sudah diberikan petunjuknya di dalam paket tracer ini, di mana kita punya 3 part. Part yang pertama yaitu mengatur topologi, part yang kedua mengkonfigurasikan perangkat dan memverifikasi konektivitas, part yang ketiga yaitu menampilkan informasi perangkat. Di sini kita sudah diberikan skenario atau background di mana kita akan memasangkan kabel sesuai pada gambar topologi ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan perangkat berdasarkan tabel pengalamatan ini. Setelah konfigurasinya disimpan, kita akan memverifikasi konfigurasi dengan mengetes konektivitas jaringannya. Setelah perangkatnya itu telah dikonfigurasi dan konektivitas jaringannya telah diverifikasi, kita akan menggunakan perintah iOS untuk mengambil informasi dari perangkat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait jaringan kita. Nah, di sini kita langsung saja ke instruksinya. Instruksi yang pertama itu mengatur topologi. Langkah yang pertama yaitu memindahkan router dan switch dari shelf ke rack. Kita pindahkan dulu pertama switch-nya. Nah, selanjutnya routernya. Lanjut ke langkah yang kedua, kita akan memindahkan PC. Di sini terdapat 2 PC, yaitu PC A dan PC B. Kita akan memindahkannya dari shelf ke table. Nah, lanjut ke kabel perangkat sesuai dengan topologi dan tabel pengalamatan. Jadi kita akan menghubungkan antara perangkat ini menggunakan kabel. Di sini kita menggunakan kabel chopper straight through. Dari PCA kita hubungkan melalui port pas Ethernet 0 ke switch di fast Ethernet 05. Nah, ini dia 05. Setelah terhubung, lanjut kita menghubungkan perangkat lainnya menggunakan kabel chopper straight through dari PCB ya, fast Ethernet 0 ke router di gigabit Ethernet 000. Ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara switch sama routernya menggunakan kabel chopper straight through, di mana dari switch-nya itu di port fast Ethernet 0/5. Nah, ini 0/5.
Oh, sepertinya kita salah menyambungkan. Nah, sudah kita pindahkan. Selanjutnya yang tadi ya, kita menghubungkan bus Ethernet 06 ke 05. Bus Ethernet 05 ke switch gigabit Ethernet 001. Oke. Coba kita cek dulu. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghidupkan semua perangkat dari PC A. Kita hidupkan. Kemudian PC B. Routernya kita zoom in dulu. Udah hidup. Oke. Lanjut ke part kedua, kita akan mengkonfigurasikan perangkat dan memverifikasikan konektivitas jaringan. Di part ini kita akan mengatur jaringan topologi dan mengkonfigurasikan pengaturan dasar seperti interface IP address, kemudian access device, dan password. Step yang pertama yaitu kita menetapkan informasi IP statik dari PC ke interface. Ke interface PC. Step yang pertama kita akan menetapkan informasi IP statik ke interface PC-nya. Di sini langkahnya di PC A, konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway setting. Jadi kita ke PC A, kemudian ke desktop, IP configuration. Di sini kita ketikin IP address-nya sesuai pada tabel. Nah, di PCA ini adalah IP address-nya atau prefix, yang ini default gateway-nya. Nah, ini bisa kita ketikin 192.168.13. Default gateway-nya jangan lupa. Ini ya default gateway-nya. 192.168.0.3. Salah, .1. Oke. Lanjut ke IPv6 address. Di sini IPv6-nya yang panjang ini, kita ketikin aja.
kemudian default gateway-nya juga. Kita ketikin default gateway-nya. VE 80. Benar kan ya? 198. Selanjutnya lakukan yang sama dengan PCB. Kita ke desktop, IP configuration, terus ketikin IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya sesuai pada tabel. Ini subnet mask-nya kita pakai yang default, udah otomatis gitu. 255, 255, 2550. Terus default gateway-nya 198, 168.0.1. Selanjutnya, ketikkan IPv address-nya. DB8. Terus default gateway-nya. Oh, ini kita salah ya. 192. Terus ini default gateway-nya. Kita cek dulu IP address-nya. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu dari command prompt kita di PC A ping PCB. Kita buka command prompt-nya, terus ping, masukkan IP address PCB. Kita tunggu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa waktu kita ngeping PCB dari PCI ini, tertulis request timeout, ping, terus ada statistik dari pingnya itu. Di sini terlihat bahwa paketnya mengirim 4, menerima 0, dan hilang 4. Jadi persentase kehilangannya itu 100%. Jadi tidak ada data yang terkirimkan. Jadi belum berhasil gitu pingnya. Lanjut ke di sini ada pertanyaan, kenapa pingnya itu enggak sukses gitu. Jadi pingnya itu
tidak sukses karena antarmuka routernya atau gerbang defaultnya itu belum dikonfigurasi sehingga lalu lintas layernya sehingga lalu lintas layer 3-nya itu tidak dialihkan antar subnet gitu. Karena routernya belum terkonfigurasi. Langkah yang selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan router. Nah, langkah pertamanya kita disuruh, ini kita close dulu. Kita disuruh untuk menghubungkan ya router menggunakan kabel konsol ke PCA. Oke, di sini kita, di sini ada kabel, ada port konsol ya, ini konsol. Klik, terus ke PCA di nih RS232. Nah, di sini kita gunain kabel konsol. Terus di sini enable privilege exit mode. Jadi kita masuk ke sini ke PCA terus ke terminalnya. Nah, di sini kita suruh enable privilege. Masuk mode privilege exit mode. Kita ketikin, kita enter lagi. Oke, kita ketikin enable. Nah, terus langkah selanjutnya kita diperintahkan untuk masuk ke mode konfigurasi. Kita ketikin config terminal. Nah, setelah itu terus kita suruh menetapkan nama device dari routernya. Nah, kan pada gambar ini kita routernya itu namanya R1. Jadi kita akan memberi namanya R1. Caranya dengan masukkan perintah hostname itu R1 ya. R1. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita suruh menetapkan kelas sebagai privilege exit encrypted password. Nah, di sini kita gunakan perintah enable secret. Enable secret terus passwordnya itu kelas. Kemudian enter. Setelah itu kita menetapkan Cisco sebagai password konsol dan enable login. Oke, pertama kita masuk ke line konsol 0. Terus kita enter. Selanjutnya kita masukkan password. Terus passwordnya apa? Cisco. Terus login. Terus kita keluar ya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menetapkan Cisco sebagai password PTYN enable login. Kita masuk dulu ke line PTY 0. Oke. Terus langkah selanjutnya kita ketikin seperti
Sepertinya. Sebentar. Oh, yang harus kita lakukan yaitu line, perintah line pty04, terus ketikkan password Cisco, terus login, kemudian exit. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan di sini perintahnya encrypt the plain text password. Nah, menggunakan perintah kita menggunakan perintah mana ya? Service. Kita menggunakan perintah service password encryption. Service password encryption. Enter. Oke. Selanjutnya kita disuruh membuat banner peringatan kepada setiap orang yang mengakses perangkat ini bahwa akses oleh pengguna yang tidak resmi itu adalah terlarang ya. Jadi kita buat perintahnya tuh banner MOTD, kemudian $. Nah, terus di dalam $, ini kita suruh ngetikin message-nya. Auto authorize users only. Terus kita enter. Selanjutnya kita mengkonfigurasi dan mengaktifkan kedua interface pada router. Langsung saja. Nah, di sini router ini ada dua interface bagaimana pada tabel ini. Ada G0/0/0 sama G0/0/1. Kita akan mulai dari interface G0/0/0. Lanjut, kita enter, terus IP address. Terus kita ketikin IP address-nya yang ada pada ini yang di sini. 192.168.0.1. Sama subnet max-nya juga. Kita pakai yang default 255.255.0. Terus enter. Kita lakukan hal yang sama buat IP address yang IPv6-nya. IPv6 address. Kita ketikin 2001 DB8 paket 1/64. Coba kita cek lagi. Oke, benar. Kita enter. Lanjut. IPv6 address. Terus kita masukin yang V80. 1.
Di sini kita kasih link lokal. Oke, benar kan? Kita enter. Terus no shutdown. Oke. Kemudian exit. Nah, lakukan hal yang sama buat interface G0/0/1. G0/0/1 enter. Terus IP address. Kita masukin IP address-nya. 192 1. Terus masukin IPv6-nya. Harus sama ya, 2001 DB 8 1 1/6. IPv6 address di 81. Jangan lupa link lokal. Oke. Setelah itu no shutdown. Exit. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan kedua interface pada router. Oh, ini konfigurasi interface, maksudnya description ya, yang J, configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it. Dan di sini kita masuk ke, jadi kita akan mengkonfigurasi keduanya itu dengan interface G0/0/1. Kita masuk ke mode interface-nya. Lanjut, enter. Terus ketikin description connected. Description connected sesuai dengan portnya F0 F0/5 to S1. Nah, description connected to salah ya ini, to F0/5 on S1 maksudnya. Kita ketikin itu. Kita ketikin description connected to F0/5 on S1, terus enter. Terus exit. Selanjutnya buat interface satunya.
g0/0/0. Enter description. Connected to host PCB. Description connected to host PCB. Enter. Terus exit. Oh, type. Oke. Lanjut kita ke yang K, to enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing. Oke. Kita ketikin IPv6 unicast routing. Benar. Terus enter. Terus exit. Lanjut, save a running configuration to the startup configuration file. Perintahnya yaitu copy running config startup config. Copy running config startup config. Selanjutnya kita set the clock, set waktu di routernya. Caranya clock, set, terus waktunya. Ini jam. Terus tanggalnya, tanggal sekarang tanggal 11 Juni 2021. Bentar. Langkah selanjutnya dari command from PC A, kita pin PC B. Kita exit dari PC A, command from ping PC B. PC B tadi IP-nya. No, 3. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa saat PC A ngeping PC B, di sini ada replaynya. Jadi ini berhasil ya. Terus di sini ada ping statistiknya, di mana paketnya itu yang menerima 4, terus yang diterima 3, dan hilang 1. Jadi presentase kehilangannya itu 25%. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah ping sukses? Jelaskan. Oke, jadi ping dari PC A ke PC B itu sukses karena routernya itu kan telah dikonfigurasikan. Jadi routernya itu meruntuhkan lalu lintas ping melintasi 2 subnet. Pengaturan defaultnya itu secara otomatis yang memunculkan interface yang terhubung ke perangkat. Gitu. Sukses, lanjut ke langkah yang selanjutnya. Configure the switch. Di step ini kita akan mengkonfigurasi hostname, VLAN 1 interface, dan default gateway-nya.
Console into the switch, the enable privilege exit mode. Oke, ini mirip sama yang router tadi. Oh. Oke, kalau kita lihat di sini, ini seharusnya port konsol ini yang buat kita hubungin. Tetapi di sini tidak ada. Tidak ada port konsolnya. Jadi sepertinya kita tidak bisa mengkonfigurasi switch-nya. Kita lewatin berarti. Nah, ini caranya kayak menetapkan nama device di switch itu mirip sama router tadi. Terus configure and active the VLAN interface on switch 1. Nah, kalau kita klik di sini, kita nggak bisa masuk ke terminalnya. Atau gimana ya? Seharusnya ada port konsolnya gitu. Kita lanjut aja ke step yang keempat, kita memverifikasi konektivitas end-to-end connectivity. Oke. Makanya dari VCA kita ping PCB. Dari VCA, command prompt, kita ping PCB. 192, kita masukin IP address PCB. Nah, di sini bisa dilihat bahwa berhasil ngepingnya. Di sini ada replaynya. Nah, di sini statistik pingnya itu paketnya itu mengirim 4, terus diterima 4, dan hilang 0. Jadi presentasi kehilangannya 0%. Oke, nice. Lanjut, from S1 ping PCB. Seharusnya kalau misalnya di sini ada konsol, kita hubungin ke PCB. Jadi dari switch ini bisa ngeping gitu. Tapi tidak ada. Lanjut ke part 3, menampilkan informasi perangkat. Di sini kita akan menunjukkan perintah untuk mengambil interface dan informasi interface sama route-nya dari router dan switch. Step yang pertama, menampilkan tabel routing pada router. Use, show, oke. Di sini dari PCA, kita ke terminal. Oke. Kita ketikin show IP route. Enter. Nah, di sini ada pertanyaan. What code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Jadi kode apa yang mengindikasikan jaringan yang terkoneksi secara langsung gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa jaringan C sama L ini itu terkoneksi secara langsung ya. Di sini ada IP address-nya. Terus adalah is directly connected gitu. Di C sama L ini juga pada kedua interface. Interface Giga Ethernet 000 sama Giga Ethernet 0/0/1. Lanjut. How many route entries and are code with a C code in the routing table? Ada 2 ya. Di sini C-nya ada 2, yaitu pada interface. Bedanya tuh satunya interface Gigabit Ethernet 0/0/0 sama satunya Gigabit Ethernet 0/0/1. Dan IP-nya juga beda. Lanjut ke interface tipe jenis interface apa are associated to C code routers. Nah, interface-nya tuh pada router ini ada 2. Kita menggunakan Gigabit Ethernet 0/0/0 sama Gigabit Ethernet 0/0/1. Oke, lanjut.
Display interface information on R1. Oke. Kita masuk lagi ke mode sini. Show interface. Show interface. G0 + 0/1. Oh, di sini ada pertanyaan. What is the operational status of G0/0/1 interface? Di sini status operasinya connected, terhubung ya. Lanjut, what is the media access control address of the G0/1 interface? Ini ya, address-nya. MAC address-nya. Ini. Lanjut, how is the internet address displayed in this command? Oh, di sini tampilan internet address-nya. 192.168.1.1/24. Lanjut, for the IPv6 information, enter. Oke, kita sudah enter. Show IPv6 interface. G0/0/1. Nah, di sini sudah ditampilkan ya. Nah, ini statusnya. LAN protocol is up. Nah, dan informasi-informasi lainnya. Oke. Selanjutnya yaitu menampilkan the summary of the interface of the router switch. Oke. Jadi ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk memverifikasi konfigurasi interface. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan itu adalah show. Kita ketik di sini ya. Show IP interface brief. Nah, ini paling banyak digunakan. Nah, di sini kita bisa tahu informasi tentang interface-nya. Nah, ini interface yang kita gunakan ada 2. Gigabit Ethernet 0/0/0 sama Gigabit Ethernet 0/0/1. Terus kita bisa lakukan hal yang sama buat IPv6-nya. Kita show IPv6 interface brief. Nah, di sini keterangannya. Ini statusnya ya, up. Nah, ini pada switch-nya juga seharusnya kita bisa ngetik show API interface brief. Tapi karena kita belum mengkonfigurasikan switch-nya, sepertinya tidak bisa. Terus ada pertanyaan refleksi di sini. Jika interface G0/0/1 itu menunjukkan secara administrasi itu down atau nggak aktif, interface apa, perintah konfigurasi interface apa yang digunakan untuk tadi itu up. Oke, di sini tadi kita gunakan, nah ini, no shutdown. Itu ya perintah yang digunakan. Lanjut, kedua, what will happen? Apa yang terjadi jika konfigurasi interface G0
101 itu tidak benar pada router dengan kita ngetikinnya itu IP address 192.168.1.1.2. Apa yang akan terjadi? Oke, jadi yang akan terjadi adalah di PCI ini tidak akan bisa melakukan ping ke PCB. Karena PCB ini berada di jaringan yang berbeda dari PCI, yang memerlukan router gateway default untuk merutekan paket-paket. Nah, PCI itu dikonfigurasi untuk menggunakan IP 192.168.1.2.1.1 untuk router gateway default. Di sini kan, di sini router gateway defaultnya itu, nah di sini 192.168.1.1. Nah ini sebagai router gateway defaultnya. Tapi karena alamat ini tidak ditetapkan ke perangkat apapun di LAN, paket apapun yang perlu dikirim ke gateway default untuk perutannya tidak akan pernah mencapai tujuannya. Jadi jaringan PCA dan dengan PCB itu harus berada pada jaringan yang sama. Oke, sepertinya cukup dari saya. Kita cek dulu, cek result. Belum selesai ya sebenarnya. Ini kita exit. Nah, di sini untuk networking-nya kita benar. Oke, yang salah di switch-nya kita belum melakukan dual gateway sama masih nama hostname-nya, masih namanya. Terus buat ngatur VLAN satunya itu IP address, port status, sampai masih itu belum. Nah, itu sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.